Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk anak-anak Bapak semua, untuk kita semua. Apa kabar Nanda di pagi hari ini? Mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran ini, seperti biasa, silakan kepada Nanda semua untuk berdoa. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini lancar dan mudah-mudahan juga Anda sekalian cepat mendapat petunjuk sehingga lebih cepat dapat memahami pembelajaran atau materi pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah, kita masih melanjutkan tentang aplikasi daripada barisan dan deret bilangan yang pada pagi hari ini sebagai aplikasi berikutnya. Yang minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang bunga tunggal dan bunga majemuk. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan anuitas. Ini masih berkaitan dengan bunga majemuk. Ya. Apa itu anuitas? Nah, coba kita lihat pengertiannya di sini. Anuitas itu adalah sistem perlunasan sejumlah hutang atau pembayaran pinjaman yang besarnya atau jumlahnya sama atau tetap setiap periode selama jangka waktu tertentu dengan perhitungan bunga majemuk. Nanti nilai anuitas itu juga terdiri dari angsuran ditambah dengan bunga. Ya, anuitas sama dengan angsuran ditambah bunga. Nah, anuitas ini sering kita jumpai perhitungan-perhitungannya pada pelunasan hutang di bank. Ya. Seperti seorang misalnya meminjam uang di bank. Nah, biasanya angsuran per bulan itu selalu tetap. Misalnya dia meminjam selama 2 tahun. Minjam misalnya 50 juta. Diangsur selama 2 tahun misalnya. Jadi per bulannya itu selalu tetap. Ya, misalnya 3 juta per bulan misalnya, 3 juta rupiah per bulan. Jadi sampai lunas nanti dibayar 3 juta terus sampai lunas jangka waktunya misalnya 2 tahun. Nah, yang 3 juta itu sebenarnya itu bukan angsuran itu. Angsurannya bukan sebanyak itu. Karena dia berbunga terus kan. Yang sebenarnya jumlah yang 3 juta itulah disebut dengan anuitas. Ya. Yang dibayar setiap bulan selalu tetap, selalu sama itu namanya anuitas. Misalnya seorang kredit motor atau kredit kendaraan atau kredit mobil gitu ya. Nah, biasanya itu pembayaran setiap bulan itu selalu tetap. Misalnya harga mobil misalnya 200 juta misalnya. Nah, diangsur selama 5 tahun misalnya. Per bulannya adalah 5 juta rupiah. Nah, yang 5 juta rupiah itu sebenarnya itu namanya bukan angsuran, tetapi kita lazimnya dalam sehari-hari menyebutnya itu angsuran. Sebenarnya itu bukan angsuran, itu merupakan anuitas. Yang angsurannya itu sebenarnya bukan itu. Ya. Karena anuitas itu adalah angsuran ditambah dengan bunga. Nah, ya. Karena setiap bulan yang namanya pinjaman di bank itu selalu berbunga. Bunganya bunga majemuk namanya. Nah, untuk lebih jauhnya mari kita lihat bagaimana caranya kita memperoleh perhitungan-perhitungan anuitas dan perlunasan-perlunasan hutang tersebut. Nah, yang pertama kita lihat dulu rumus anuitas itu. Rumus anuitas itu ini. A sama dengan MI dikali 1 ditambah I pangkat N per 1 ditambah I pangkat N dikurang 1. Ini rumusnya.
ya. Ini rumus anuitas tuh ini cara mencarinya ya. Nah, keterangannya kita lihat di sini. A itu adalah anuitas. M itu adalah modal awal atau hutang awal. I adalah suku bunga. Nah, suku bunga ini biasalah dinyatakan dalam persen ya. Misalnya 2%, 3%, 5%. Dan periodenya juga dinyatakan atau per bulan, per triwulan, per catur bulan, dan sebagainya. Atau per tahun. Ya. N adalah periode. Ya, periode jangka waktu kita meminjam uang tersebut. Atau jangka waktu pelunasan hutang tersebut. Berapa lamanya. Kalau dia bulan berarti ya N-nya ini periodenya dalam bulan. Kalau dia tahun berarti periodenya dalam tahun. Sekian tahun atau sekian bulan. Kemudian anuitas itu juga bisa dicari dengan cara seperti ini. Kalau kita sudah tahu angsurannya. A sama dengan A kecil ditambah MI. Ya, A besar ini adalah anuitas. A kecil itu adalah angsuran. Nah, ya. Angsurannya berapa? MI itu adalah bunganya. Jadi kalau di angsuran pertama ya tentu di sini nanti A1. Ya, A1 kalau angsuran pertama. Nah, itu nanti berarti ini M1 gitu. Kalau angsuran ketiga berarti ini A3, ini M3 begitu dan seterusnya. Nah, itu ya. Oke. Nah, itu rumusnya. Nah, baik, kita langsung saja kepada contoh. Coba lihat contoh sini. Ini contoh. Contoh. Pak Mukri meminjam uang di Bank BRI sebesar 10 juta rupiah. Utang tersebut akan dilunasi secara anuitas selama 5 bulan dengan suku bunga 2% per bulan. Tentukanlah besarnya anuitas dan buatlah, ini bukan table tapi ini tabel ya, tabel ya, tabel itu ya bahasa Inggris ya. Tabel rencana pelunasan hutang Pak Mukri tersebut. Nah, untuk menjawab ini ya kita lihat penyelesaiannya. Nah, kita hitunglah dulu anuitasnya berapa. Nah, anuitas sama dengan MI kali 1 tambah I pangkat N per 1 tambah I pangkat N kurang 1. Nah, coba kita hitung ini berapa. Ini kita copy saja ke sini, nanti kita ganti dengan yang diketahui. Ya. MI itu berarti hutang awalnya. Hutang awalnya adalah 10 juta. Kita tulis sini 10 juta. Nah, dikali sama I-nya itu adalah suku bunga. Suku bunga 2%. 2% itu adalah kita jadikan desimal 0,02. Itu 2%. 2/100. Kemudian dikali dengan ini 1 tambah. Nah, ya. I-nya itu adalah 0,02. Nah, kemudian N-nya ya periodenya. Periode N-nya berapa? 5 bulan. Kita tulis 5 sini. Ya. Di bawah juga demikian. Ya. I-nya 0,02. N-nya tentu pangkatnya pangkat 5. Nah, ini kita hitung. Ya, pakai kalkulator lah, pakai mesin hitung, pakai alat hitung lah. Nah. Nah. Apalah, nanti kita lanjutkan. Jadi ini 10 juta kali 0,2 itu berapa? 10 juta kali 0,2 itu udah tinggal kita mengalihkan 2 kali 1, 2. Jadi nolnya dicoret 2. Berarti
200.000 ya. 200 ini sama dengan 200.000. Dikali. Ini perlu di insert dulu ya. Insert. Kita bentuk seperti ini. Nah, 1 tambah 0,02 itu kan 1,02 ya. 1,02. Coba sini 1, pakai kurung dulu, sorry, kurung 1,02 pangkat 5 pangkat 5 per, di bawahnya juga buat dalam bentuk pangkat, kurung 1,02 pangkat 5 nanti dikurangi 1 ya, kurung tutup. Nah, ini dibesarin dikit lah ya. Ini kita majukan sini. Oke. Ini kita besarin supaya jelas. Ini 14, kita bisa jadi 16 aja. Nah, itu jelas tuh. Nah, hasilnya berapa hasilnya? Kita lihat di sini nanti hasilnya. Sama dengan, jadi 200.000 kali, nah kita kalikan lah 1,02 sebanyak 5 kali ya, 1,02 kali 1,02 kali 1,02 kali 1,02 kali 1,02, hasilnya tuh, nanti kamu cari lagi ya, kalau bapak yang mencarinya adalah 1,10408. Ini kita insert balik. Hasilnya adalah 1,10408. Nah, itu hasil yang di atas ya. Sedangkan yang di bawah 1,02 pangkat 5 ya, ini 1,10408 ini dikurang 1 ya, kita bikin saja 1, sama dengan di atas 10408 kurang 1. Nah, itu baru kita tutup kurungnya. Tutup kurung. Nah, hasilnya sama dengan 200.000 kali, sebagai itu adalah berarti 1,10408 dibagi lagi ya, sorry, ini saja kita kopikan ke bawah supaya lebih cepat. Oke. Nah, yang atasnya tetap kan, yang bawahnya aja kita jadikan kurangnya 1, tinggal berapa di bawah, tinggal 0, ya, 10408 ya. Tutup kurung. Hasilnya adalah sama dengan
sama dengan 200.000 dikali dengan hasil bagi itu adalah setelah dikalikan ya, semuanya itu coba kita bagi dulu. Apa? 1,10408 dibagi 0,10408 sama dengan 10607. Hasilnya 1060799. 10 koma ya, maksudnya 10,607,607,99. Nah, kita kalikan dengan 200.000 tadi, hasilnya sama dengan 598. Ini dia. Nah, karena dia ini menyangkut uang, ini kita bulatkan. Pembulatan ini biasanya bulatan ke atas. Ini kita bulatkan saja menjadi 2.121.600 rupiah. Ini pembulatan. Dibulatkan ke atas ya. Pembulatan. Nah, inilah nilai anuitasnya. Jadi yang dibayar setiap bulan tuh ini 2.121.600 rupiah. Inilah dia yang akan kita bayar, yang akan dibayar Pak Mukri itu setiap bulan tuh ini anuitasnya. Nah, selanjutnya di sini dia juga diminta besarnya anuitas, kemudian buatlah tabel rencana perlunasan hutang Pak Mukri tersebut. Nah, untuk membuat tabel, kita persilakan kepada Ananda untuk melihat jawaban berikut ini. Kita ingat saja ini 2121 kita lihat tabel ini. Kita lihat di tabel. Ini tabelnya ya. Udah Pak siapkan tabelnya. Anuitas tadi berapa? Anuitasnya tadi adalah 21 600. Maksudnya sebentar. 2.121.600 rupiah. Itu anuitasnya 2.121.600. Bunganya tadi adalah 2% per bulan.
Periodenya tadi berapa? Periodenya adalah 5 bulan. 5 bulan. Ya. Nah, tolong Anda perhatikan ini ya. Perhatikan betul-betul. Kita lihat periode pertama. Periode pertama, hutang. Periode pertama itu belum apa? Hutang masih jumlahnya 10 juta. 10 juta. Ya. Anuitas ya ini tadi 2121 2121 600. Nah, bunganya 2% dari 10 juta ini. Jadi 2% dari 10 juta kita buat sini sama dengan, ya perhatikan, 2%, kita ketik aja 2, kemudian tanda persen, kemudian tanda bintang itu, baru kita klik ini, ya, baru kita enter. Nah, 200.000. Nah, kemudian angsurannya, angsuran berarti anuitas dikurangi bunga, ya, sama dengan anuitas. Klik saja anuitas ini, kemudian tanda kurang, kemudian klik aja bunga. Nah, sebenarnya angsurannya segini. Nah, oke ya. Kemudian sisa hutang sama dengan, berarti hutang awalnya 10 juta, ya, dikurangi dengan angsuran pertama, angsuran ini. Ya, tuh. Klik. Nah, itu sisa hutangnya. Ini kita nyatakan dalam rupiah semua ya nanti ya. Ini kita nyatakan dalam rupiah dulu. Nah, format. Ya, ini accounting ya. Ini tidak usah desimal. Ini kita jadikan rupiah. Mana rupiah? Kita cari. Rupiah. K R N Q R F RP. Ini dia nih, RP Indonesia, rupiah. Kita jadi rupiah. Oke. Nah, itu bentuk rupiah semua. Ini kurang besar mungkin, ini kita besar dikit. Ya. Nah, itu sudah nampak dalam rupiah semua. Nah, jadi ini periode 1. Kemudian periode 2. Nah, sisa hutang di periode 2 ini berarti hutang kita bikin sama dengan hutang yang pertama ini, ya, dikurangi angsuran pertama. Ini dia angsurannya. Nah, tuh. Enter. Ya. Kemudian anuitasnya tetap ini saja, kita kopikan ke bawah. Tuh. Bunganya adalah, kita kalikan lagi, sama dengan 2%. Ya, perhatikan bintang. Nah, klik ini. Enter. Ya, itu bunganya. Nah, kemudian angsuran itu adalah anuitas dikurang bunga. Kita klik aja anuitasnya, kemudian tanda kurang, kemudian klik bunganya. Ya, enter. Ya, itu dia angsurannya. Kemudian sisa hutang, klik sama dengan hutang awalnya tadi 8078400 ini, ya, klik dikurangi dengan angsuran 1960032. Ya, enter. Ya. Kemudian periode 3, sorry. Nah, sisa hutangnya adalah sama dengan hutang yang pertama 8078 ini 400 kurang angsuran. Ini angsurannya. Enter. Ya, itu lagi sisa hutangnya. Kemudian anuitasnya tetap, ini saja kita kopikan ke bawah. Oke. Bunganya kembali kita sama dengan 2%. Klik 2%. Nah, tanda bintang. Kemudian dikali dengan nih hutangnya.
Ya, enter. Nah, ini mungkin kena kurang besar kolomnya, kita besarin sedikit. Ya. Kemudian angsurannya berarti sama dengan anuitas dikurang bunga. Ya. Ya, itu dia. Kemudian sisa utang sama dengan sisa utang yang awal tadi itu dikurangi dengan angsuran. Ya. Tuh, tinggal 4.119.135. Kemudian periode 4. Sisa utangnya sama dengan ini. Ini diperoleh dengan sama dengan utang awalnya tadi 6.118.368 ini dikurangi dengan angsuran. Nih. Tuh, 4.199 harus sama ini ya. Nah, perhatikan 8.078.400 ini 8.078.400. 6.118.368 ini 6.118.368 harus sama. 4.119.135 sama ini 4.119.135 harus sama. Kalau nggak sama berarti ada kesalahan. Nah, ini anuitasnya tetap. Ini yang harus dibayar setiap bulan tetap. 2.121.600. Nah, bunganya kembali kita klik 2%, sama dengan dulu 2%. Nah, tanda bintang berarti kali dengan hutangnya nih. Enter. Ya, itu bunganya lagi. Kemudian angsurannya berarti angsuran tadi adalah sama dengan anuitas dikurang bunga. Ya. Nah, kemudian sisa utangnya sama dengan utang yang awalnya di 4.119.135 ini dikurang dengan angsurannya. Nah, tinggal segitu lagi utangnya. 2.079.918. Yang kelima, periode kelima atau periode terakhir sama dengan, nah berarti ini dikurangi dengan angsuran. Enter. Anuitasnya tetap. Ini ya, bunganya adalah ya, sebenarnya kita tarik aja nih ke bawah sih jadi dia. Tarik aja ke bawah. Sep. Nah, 41. Kemudian angsurannya adalah kita tarik aja nih ke bawah bisa. Karena dia sudah terpola di atas. Ya. Ya, ini 2080 itu adalah sebagai 21.600 dikurangi 41 ini ya. Tinggal 2 ini. Jadi sisa utangnya sama dengan, kalau kita tarik ke bawah, nah tinggal 84 rupiah min. Ini diabaikan saja. Jadi sampai di sini lunas ya, sampai angsuran kelima. Nah, begitulah caranya. Maka kita jawab sini. Maka apa yang harus kita katakan sini? Berkurang berapa itu? 84 rupiah. Itu diabaikan saja, diabaikan. Apalah 84 rupiah ya, apalah artinya. Nah, melihat dari tabel ini ya, oke. Ini kalau kita besarin lagi bisa nih. Kita besarin supaya jelas ya. Kita besarin jadinya berapa? 16 itu. Supaya dia besar. Itu. Kita besarin. Ya, lagi. Ya. Besarin lagi. Besarin. Besarin lagi. Ini besarin lagi. Nah, terlihat di sini berkurang 84 rupiah itu diabaikan.
Kalau misalnya ditanya berapakah angsuran, misalnya ya, berapakah angsuran ketiga? Nah, misalnya ditanya berapa angsuran ketiga, nah, maka jawabnya, kita lihat angsuran ketiganya. Periode ketiganya ini, angsurannya, ini dia. Ini jawabannya. Ya. 19. Nah, ini. Ketiganya adalah sorry. Enggak mau dia segitu. Langsung ditulis di sini. Jawabnya adalah berapa tadi? Ini ya, jawabannya ini. Nah, angsuran ketiga 199 1.999.233. Nah, mau nanya yang mana lagi? Berapakah misalnya angsuran keempat misalnya. Angsuran keempat. Nah, tentu jawabnya adalah mana angsuran keempat? Angsuran keempatnya ini 2039 217. Nah, begitulah seterusnya. Nah, ternyata angsuran setiap bulan ini tidak sama. Bulan pertama angsurannya 1.921.600. Bulan kedua 1.960.032. Bulan ketiga 1.99.233. Bulan keempat 2.039.217. Bulan kelima 2.080.002. Kenapa semakin ke atas semakin tinggi angsurannya? Karena ada bunga ini. Nah, karena dia berbunga terus, ya. Dia utang itu berbunga terus. Sementara yang dibayarkan setiap bulan tuh ini tetap segini terus. 2121.600. 2121.600 sampai selesai. Nah, sebenarnya yang kita ansur itu adalah begini. Nah, yang sebelah sini kolomnya. Nah, karena pakai sistem anuitas, jadi bunganya sudah digabung sini. Nah, diansurlah sebanyak ini. Nah, setelah diansur sekian bulan, setelah 5 bulan, nah, barulah selesai. Ternyata uangnya kurang 84 rupiah, ya kan? Nah, 84 rupiah ini diabaikan, ya, karena dia tidak nilainya tidak begitu ini ya, tidak tinggi. Kalau misalnya uangnya berlebih, biasanya dikembalikan nih, nah, kepada yang berhutang. Nah, karena uangnya kurang, jadi enggak. Jadi langsung saja segini. Dia tetap membayar segini. Ini hitungannya sudah pas ini namanya. Nah, demikian Anda sekalian. Mudah-mudahan penjelasan dari Bapak dan keterangan-keterangan ini kiranya bisa memberi pengertian yang baik untuk Anda sekalian dan mudah dipahami ya. Nah, untuk soal latihan, oke, ini sudah. Untuk soal latihan kita kembali ke soal ini tadi. Nah, soal latihannya ini Bapak rubah saja nih. Ini menjadi soal latihan. Nah, ya. Pak Mukri juga, tapi uangnya Bapak tukar ini menjadi 20 juta. Nah, ya, kamu jadi ya. 20 juta. Kemudian bunganya jangan 2%, tapi 4%. 4% per bulan. Selama kita buat sini
8 bulan, selama 12 bulan lah. 12 bulan. Artinya setahun. Coba ini Anda selesaikan ya. Soal latihan. Pak Mukri meminjam uang di Bank BRI sebesar 20 juta rupiah. Utang tersebut akan dilunasi secara anuitas selama 12 bulan dengan suku bunga 4% per bulan. Tentukanlah besarnya anuitas dan buatlah tabel rencana pelunasan utang Pak Mukri tersebut. Jadi 12 ya. Atau kebanyakan 12. Jangan 12 lah ya. 8 saja sini. Kalau 12 terlalu banyak kamu membuatnya. 10 saja. 10 bulan. Nah, 12 ya. Jadi 2 kali lipat yang tadi. Kalau contoh kita tadi 5 bulan, ini 10 bulan. Buatlah seperti contoh tadi ya. Contoh tadi untuk memudahkan bikinlah di program komputer. Kalau kamu ada komputer, di program Excel-nya. Jadi mudah ya. Ini bukan jawabannya, ini sudah terjawab tadi ya. Ini contoh kita tadi. Ya, bukan ini jawabannya ya. Ini soalnya kan udah Bapak rubah nih. Ini sudah kita jawab tadi itu kan. Sudah kita jawab. Oke. Anda jawab lah ini. Ini soal latihannya ya. Oke ya. Nah, sampai sini dulu. Bapak tunggu jawabanmu di Classroom. Terima kasih. Mohon maaf atas segala keliruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.